Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seliha Septi, kelas Nahwu A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang babul i'rab. Di mana bab i'rab ini yang wajib kita ketahui yaitu pengertian dari i'rab sendiri, pembagian dari i'rab, dan tanda-tanda i'rab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari i'rab. Di video kali ini akan membahas tentang pengertian i'rab, pembagian i'rab, dan i'rab apa saja yang bisa masuk pada isim, dan i'rab apa saja yang bisa masuk pada fiil. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang bab i'rab itu sendiri, maka kita wajib mengetahui dahulu pengertian dari i'rab itu sendiri. Saya bacakan pengertiannya, yaitu al-i'rabu huwa taghyiru akhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik itu secara lafadz. Yang nampak jelas perubahannya yaitu dengan adanya harokat, dhammah, fathah, kasrah, ataupun sukun, atau dengan dikira-kirakan. Inti dari i'rab itu ialah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca secara rafa ataupun nasab, maupun jar, maupun juga jazm. Maka sudah jelas di sini ilmu nahwu dalam hal ini i'rab itu sebagai jantungnya, dan hanya akan membahas perubahan akhir suatu kata. Apa itu di sana tadi dijelaskan, yaitu i'rab ialah perubahan akhir kata yang dikarenakan pengaruh adanya amil yang memasukinya atau didahului dengan amil. Nah, di sini apa itu amil? Amil itu yaitu suatu sebab atau penyebab, bisa berupa huruf, keadaan, ataupun sifat yang membuat kata yang terkena amil ini maka harus dibaca rafa maupun nasab maupun jar ataupun jazm. Nah, di sini teman-teman wajib digarisbawahi ialah perubahan akhir kata, kemudian pengaruh adanya amil lain yang memasukinya. Teman-teman harus benar-benar fokus ya terhadap dua kata kunci tersebut supaya lebih mudah untuk mengingat atau mengetahui dan atau memahami pengertian dari i'rab. Nah, kata kuncinya yaitu perubahan akhir kata atau pengaruh adanya amil lain yang memasukinya. Saya ulangi lagi, yaitu i'rab ialah perubahan dari akhir kata dikarenakan pengaruh atau adanya amil yang memasukinya, atau kata tersebut didahului dengan amil. Dan kata kunci dari pengertian i'rab ini sendiri wajib digarisbawahi dan memudahkan untuk kita menghafal, yaitu perubahan akhir kata, kemudian pengaruh atau adanya amil yang memasukinya atau mendahuluinya. Teman-teman harus mengingat betul ya, dua kata kunci itu,
perubahan akhir kata pengaruh adanya amil yang memasukinya. Nah, jikalau kita sudah memahami dua kata kunci tersebut, maka kita lebih mudah untuk mengetahui atau memahami pengertian dari i'rab itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Di sini pembagian i'rab dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, yang keempat i'rab jazm. Saya ulangi lagi, pembagian i'rab itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama i'rab rofa, dan yang kedua i'rab nasab, dan yang ketiga itu i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. Yang dimana keempat tanda ini yaitu disebut tanda asli atau tanda asalnya. Dan yang keempat tanda ini keempat pembagian i'rab ini mempunyai tanda-tanda, yaitu i'rab rofa itu ditandai dengan dhammah, yang kedua i'rab nasab itu ditandai dengan fathah, dan yang ketiga i'rab jar itu ditandai dengan kasrah, dan yang keempat i'rab jazm itu ditandai dengan sukun. Saya ulangi lagi, pembagian, dan teman-teman di sini harus paham betul ya, macam-macam dari i'rab, dan i'rab ini adalah salah satu pondasi untuk memahami kalimat-kalimat berbahasa Arab. Macam-macam ini cukuplah mudah untuk dihafalkan teman-teman semua. Yang keempat tadi ya, hanya perlu mengulang-ulang saja, mengulang sehingga hafal pembagian dan tanda-tandanya. Terus diulang 4 tanda tersebut sampai hafal. Kemudian sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan membacakan lagi dan akan memperjelas lagi bahwa pembagian i'rab dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga itu i'rab jar, yang keempat i'rab jazm. Yang mana pembagian i'rab atau pembagian i'rab itu ada 4, dan tanda-tandanya juga mempunyai tanda-tanda tersendiri, yaitu i'rab rofa itu ditandai dengan dhammah, yang kedua i'rab nasab itu ditandai dengan fathah, yang ketiga i'rab jar itu ditandai dengan kasrah, dan yang keempat i'rab jazm itu ditandai dengan sukun. Kemudian sekarang kita masuki ke dalam tanda asal i'rab ya. Sebelum saya jelaskan ulang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tanda i'rab. Tanda i'rab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tanda asal i'rab atau tanda aslinya. Yang keempat tadi ya yang sudah saya sebutkan. Dan yang kedua yaitu tanda niyabah atau tanda pengganti. Namun yang perlu sekali kita pahami teman-teman dan wajib sekali kita hafal yaitu tanda asli i'rab, yaitu ada 4 tadi. Apa saja tanda asli i'rab yang keempat tadi? I'rab rofa itu ditandai dengan dhammah, i'rab nasab itu ditandai dengan fathah, i'rab jar itu ditandai dengan kasrah, dan i'rab jazm itu ditandai dengan sukun. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda i'rab pengganti. Yang pertama itu pengganti dhammah yang tadi, ada wawu, ada alif, ada huruf nun. Kemudian pengganti fathah yaitu ada huruf alif dan ada huruf ya. Kemudian yang ketiga pengganti huruf jar yaitu ada fathah dan ada huruf ya. Kemudian yaitu pengganti jazm yaitu membuang haraf. Di sini teman-teman sudah mulai paham akan pembagian i'rab yang asli dan tanda i'rab pengganti.
Yang tadi itu i'rab rafa ditandai dengan dhammah, i'rab nasab ditandai dengan fathah, i'rab jar ditandai dengan kasrah, dan i'rab jazm ditandai dengan sukun. Dan penggantinya yaitu dhammah itu diganti dengan wawu, alif, dan huruf nun. Yang kedua itu pengganti fathah, yaitu alif dan huruf ya, atau kasrah dan membuang nun. Yang ketiga itu pengganti jar, yaitu fathah dan huruf ya. Yang keempat yaitu pengganti jazm, yaitu membuang haraf. Teman-teman, apakah sudah paham? Apakah sulit di sini, teman-teman? Ya, saya ulangi lagi, yaitu pengganti dhammah itu wawu, alif, atau nun. Pengganti fathah itu alif atau ya. Pengganti jar itu fathah atau ya. Pengganti jazm itu membuang harf. Kemudian saya lanjutkan di sini, yaitu contohnya menggunakan kata zaidun. Perubahan secara lafadz, yaitu yang pertama contohnya yaitu ja'a zaidun, yang kedua itu ra'aitu zaidan, yang ketiga itu marartu bi zaidin. Yang pertama itu menggunakan zaidun, yang kedua itu zaidan, yang ketiga itu bi zaidin. Nah, di sini teman-teman, kenapa kok ketiganya bisa berbeda-beda atau tidak sama? Yang pertama itu lafadz ja'a zaidun. Kenapa kok dibaca zaidun? Karena zaidun itu dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Loh, kok bisa menjadi fa'il? Ya, karena ja'a itu sebagai fi'ilnya dan zaidun itu menjadi fa'ilnya. Dan tanda rofa'nya apa? Tanda rofa'nya yaitu menggunakan dhammah. Kemudian yang kedua, ra'aitu zaidan. Nah, di sini kenapa kok dibaca zaidan? Zaidan ini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya yaitu fathah. Kok bisa menjadi maf'ul bih? Ya, jelas sekali. Karena sudah memiliki fa'il. Sudah memiliki fi'il. Fi'ilnya itu ro'a. Ro'a itu melihat, ro'a itu. Nah, fa'ilnya itu tuh, saya. Nah, kemudian maf'ul bihnya zaidan. Ra'aitu zaidan. Saya telah melihat Zaid. Yaitu zaidan dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih, dan tanda nasabnya yaitu menggunakan fathah. Kemudian marartu bi zaidin. Bi zaidin. Kenapa dibaca jar atau majrur? Karena terletak setelah huruf jar, tandanya kasroh. Mana huruf jarnya? Itu ada bi zaidin atau dengan zaid. Itu maka wajib hukumnya kalau dimasuki huruf jar, maka tandanya yaitu menggunakan kasroh. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perubahan secara diperkirakan keberadaannya, yaitu menggunakan lafadz al-fatah. Ja al-fatah. Yang pertama yaitu ja al-fatah. Yang kedua ra'aitul fatah. Yang ketiga menggunakan lafaz marartu bil fatah. Sudah jelas ya teman-teman, di sini berbeda-beda. Yang pertama yaitu ja al-fatah. Al-fatah dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya yaitu dikira-kirakan. Terus kemudian ra'aitul fatah. Al-fatah dibaca nasab
dibaca nasab. Mengapa? Karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya yaitu juga dikira-kirakan. Kemudian marartu bil fata. Bil fata dibaca jar majrur. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya yaitu dikira-kirakan. Sudah jelas teman-teman di sini? Yang tadi perubahan secara diperkirakan keberadaannya menggunakan lafat atau kata al-fatah. Ja al-fatah dibaca al-fatah dibaca rafa karena menjadi fa'il. Tandanya rafa'nya apa? Dikira-kirakan. Ra'aitul fatah, al-fatah dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Tanda nasabnya yaitu dikira-kirakan. Marartu bil fatah, al-fatah dibaca jar majrur karena terletak setelah huruf jar. Tanda jarnya yaitu dikira-kirakan. Keterangan di sini ada dua keterangan, yaitu i'rab yang biasa masuk pada isim adalah i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Kedua, yaitu i'rab yang bisa masuk pada fi'il adalah i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jazm. Bisa diingat ya teman-teman bahwa ada dua keterangan di sini bahwa i'rab yang masuk pada isim adalah i'rab yang bisa masuk pada isim, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Dan yang kedua, i'rab yang bisa masuk pada fi'il adalah i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang bab i'rab lagi, yaitu i'rab rafa atau marfu, yaitu ada 3 tadi ya, ada tandanya ada 3, yaitu dhammah, alif, dan waw. Nah, dhammah sendiri itu bisa digunakan ketika yaitu isim mufrad, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Contoh dari isim mufrad yang menggunakan dhammah, akhun, abun, dan sudah ya, itu saja. Kemudian jamak muannats salim itu juga tandanya menggunakan dhammah, yaitu contohnya shalihatun. Kemudian yang ketiga yaitu jamak taksir juga menggunakan dhammah, yaitu contohnya tulabun. Yang kedua yaitu alif itu digunakan ketika musanna, contohnya rajulani. Yang ketiga yaitu al-wawu digunakan ketika jamak mudzakkar salim, contohnya mu'minuna. Yang kedua al-asmaul khamsah, contohnya abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Nah, saya di sini akan menjelaskan yaitu jar atau i'rab majrur. Nah, di sini jar itu tandanya ada 3, ada kasrah, fathah, dan ya. Nah, kasrah itu digunakan ketika isim mufrad, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim. Saya ulangi lagi, kasrah itu digunakan ketika isim mufrad, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim. Dan yang kedua itu jar tandanya juga ada fathah, yang mana di sini digunakan ketika ismul ladzi la yunsharif. Itu ya. Yang ketiga yaitu tandanya ya, yaitu digunakan ketika musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah tadi ya sudah ya, abun, hamun, fu, dzu, dan itu tadi ya asmaul khamsah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan bisa dapat dipahami. Sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.